Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Anak-anakku sekalian, Bu Umi tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan pada kalian setiap memulai kegiatan apa saja, belajar ataupun melakukan aktivitas apapun, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menyampaikan materi pelajaran yaitu matematika materi kecepatan. Kalau di minggu kemarin Bu Umi telah menjelaskan tentang bagian dari kecepatan, yaitu cara menentukan satuan waktu dan juga satuan jarak. Lalu pada hari ini Bu Umi akan membahas tentang kecepatan. Jadi bagaimana kita menghitung, lalu apa saja satuannya, apa arti dari kecepatan tersebut. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, perlu kalian mengikuti video pembelajaran Bu Umi hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kalian semua dapat mengerjakan tugas yang akan Bu Umi berikan pada hari ini. Untuk itu, kita simak bersama ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran matematika pada hari ini adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca dan dipahami ya anak-anak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi kita ya. Kecepatan. Di minggu kemarin Bumi juga sudah sampaikan arti atau pengertian dari kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi kemarin sempat kita bahas kecepatan disimbolkan dengan huruf K, lalu jarak disimbolkan dengan huruf J, dan waktu disimbolkan dengan huruf W. Sehingga rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, nanti kemarin juga Bumi sudah sampaikan bagaimana cara kita mencari jarak pada kecepatan, mencari waktu, menentukan menentukan rumus jarak pada kecepatan, menentukan waktu pada kecepatan. Nah, kita lanjutkan ya. Rumus kecepatan. Anak-anakku sekalian, kemarin juga Bumi telah sedikit menyampaikan bagaimana teknik atau cara kita agar kita bisa mengingat dengan baik rumus kecepatan. Nah, kalau Bu Umi, anak-anak boleh menggunakan teknik yang lain, tapi kalau Bu Umi lebih suka menggunakan teknik segitiga anak-anak. Kita buat dulu segitiganya, lalu kita bagi menjadi 3 ruangan. Nah, setelah menjadi 3 ruangan, barulah kita akan menuliskan di bagian sudut paling atas yang berbentuk segitiga utuh, kita tulis jarak atau yang disimbolkan dengan J. Kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kiri, kita tulis kecepatan atau K. Lalu di sebelah kanan, kita tulis waktu atau disimbolkan dengan huruf W. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rumus dari setiap kolom ini ya Nana ya. Nah, menentukan misalnya rumus waktu. Jadi waktu
anak-anak, waktu lihat di sini, ini adalah waktu, maka kita tinggal akan tulis jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Kemudian bagaimana dengan rumus jarak? Jarak tinggal kita mengalihkan di bawah sini, kecepatan kali waktu. Lalu kemudian bagaimana dengan rumus kecepatan? Nah, rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, demikian anak-anak ya. Mungkin nanti dipahami. Nah, nanti supaya kalian dapat mengingat rumus kecepatan dengan baik. Nah, baik itu anak-anak. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kecepatan anak-anak. Nah, kecepatan misalnya Bu Umi tampilkan sebuah soal seperti ini. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 90 km per jam. Apa arti dari kecepatan, apa arti atau maksud dari 90 km per jam? Jadi maksudnya begini anak-anak. Jadi kita bisa mengartikan atau kalian bisa menyebutkan begini. Nah, artinya adalah bahwa dalam 1 jam, mobil tersebut dapat menempuh 80 kilometer. Jadi 80, maaf ya, ini bukan 80 tapi 90 ya anak-anak ya. Ini adalah 90 ya. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa dalam mobil tersebut bergerak dalam 1 jam dapat menempuh 90 kilometer. Nah, ini adalah arti dari kecepatan 90 kilometer per jam. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke. Nanti kalau nggak paham, kalian silahkan mengulang lagi atau di-post lagi sehingga kalian akan memahami pelan-pelan. Jadi, Umi ulangi arti dari kecepatan 90 kilometer per jam artinya adalah bahwa kendaraan tersebut atau benda tersebut ya, kalau ini di sini soalnya mobil, maka mobil tersebut dapat bergerak dalam 1 jam itu menempuh 90 kilometer. Nah, demikian ya anak-anak. Lalu selanjutnya adalah satuan kecepatan anak-anak. Nah, satuan kecepatan itu adalah kecepatan itu hasilnya satuan jarak per satuan waktu anak-anak. Jadi satuan kecepatan itu diperoleh dari satuan jarak per satuan waktu. Nah, dapat juga anak-anak ditulis seperti tadi ya, kilometer per jam gitu ya. Meter per jam. Nah, demikian ya. Nah, seperti ini anak-anak. Kilometer per jam, meter per menit, ya, meter per detik, sentimeter per detik, kilometer per jam, meter per detik, sentimeter per detik, dan masih ada yang lain, ya, masih banyak ya. Bumi hanya tampilkan beberapa saja. Tergantung nanti soalnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, Bumi sudah sampaikan tentang satuan waktu dan juga satuan jarak. Bagaimana cara kita mengubah misalnya satuan jaraknya dari kilometer menjadi hektometer, kilometer menjadi desimeter dan lain sebagainya. Dan juga satuan waktu kemarin juga Bumi sudah sampaikan. Nah, lalu berikutnya adalah jadi 1 kilometer per jam itu dapat kita tulis seperti ini. Tadi sudah tahu anak-anak ya. Jadi arti dari 1 kilometer per jam itu adalah bahwa benda tersebut bergerak dalam 1 jam dapat menempuh 1 kilometer. Nah, ini dapat kita tulis seperti ini anak-anak. 1 kilometer per jam ini artinya 1 kilometer ini anak-anak ya per 1 jam. Nah, satuan ini dapat kita rubah misalnya menjadi meter per menit misalnya anak-anak ya. Kita merubah berapa ini meter per menit. Misalnya di sini kita dapat rubah meter per menit ya. Nah, ini akan Bu Umi rubah berapa meter per menit ya. Menit. Nah, ini dapat dirubah anak-anak. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, maka ini tinggal kita rubah 1 kilometer itu sama dengan berapa meter. Jadi
kilometer ke meter itu naik apa turun? Turun ya anak-anak. Kalau turun kan kemarin kita kali ya. Jadi 1 kilometer sama dengan jadi 1 kali turunnya berapa? Hektometer, dekameter, meter ya. Berarti 3 ya anak-anak ya. Nah turunnya 3 berarti kali 1000 sama dengan 1000 meter. Maka di sini adalah 1000 meter. Ini kurang 1 nolnya. Nah, di sini pernya ya nak ya. Nah, 1 jam kita akan rubah menjadi menit anak-anak. 1 jam itu berapa menit? 1 jam, sini ya. 1 jam itu adalah ya 1 kali 60 ya, karena 1 jam itu sama dengan 60 menit ya, sama dengan 60 menit. Nah, maka di sini kita tulis di sini adalah 60 menit. 1 jam 60 menit ya. Nah, demikian. Nah, kemudian kalau sudah begini maka kita akan bagi ya anak-anak. Kita coret dulu nolnya. Nah, nolnya begini coret. Nah, lalu kita akan rubah di sini 1000 ya. 100 dibagi 6. 10 dapat 1 anak-anak ya. 6 dan 40 ini dapatnya 6. Sini 36. Sini lagi 40. Nah, 16,6. Jadi jawabannya adalah di sini sama dengan 16,6 meter per menit. Nah, seperti ini. Itu kalau dirubah satuan ininya apa? Satuan kecepatannya menjadi satuan yang lain anak-anak ya. Kalau ada soal demikian ya. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Jadi dirubah satuannya sesuai soal yang diminta ya. Oke, baik selanjutnya Nana. Selanjutnya adalah satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan satuan jarak dan waktu. Seperti tadi ya yang Bu Umi sampaikan di awal. Misalnya seperti ini. Nah ini tadi ya. Kalau ini ke detik kan anak ya. Ini kita akan rubah. Jadi maksudnya Bu Umi tadi ini ya. Tapi Bu Umi bahas di awal tadi. Jadi ini kita tulis 1 kilometer dulu kita tulis sama dengan berapa detik. Tadi 1000 ya anak-anak ya. Dari mana 1000-nya? Dari 1 kali 1000 karena turun 3 maka kali 1000. Oke sudah ketemu. Ini ya sudah ketemu. Ini berarti 1000 meter ya. Lalu 1 jamnya, 1 jam kita akan rubah menjadi detik. Berarti jam ke detik kemarin berapa anak-anak? 3600 ya, berarti 1 kali 3600 gitu ya. Nah, sama dengan ini detik ya. Ini sama dengan 3600 detik. Nah, ini ya. Nah. Bentar ya. Oke, ini ya. Maka di sini akan Bumi tulis 3600 detik ya. 3600 detik. Lalu Bumi akan sederhanakan anak-anak. Nah, ini berkaitan dengan pecahan ya. Kita coret nolnya 2, ini juga 2, maka tinggal 10/36. Ya. Nah, 10/36. Kalau kita bagi 2, kalau kita bagi 2 anak-anak, kita sederhanakan. Ini jangan lupa satuannya adalah meter per detik. Udah berubah ya, meter per detik. Bukan lagi kilometer per jam. Per detik. Sama dengan, ini kita bagi 2 ya anak-anak ya. 10 dibagi 2, lalu 36 juga dibagi 2. Maka dapatnya 5/18 ya. Nah ini kalau sudah begini nggak bisa lagi Bumi ya, nggak bisa lagi. Kita jawabannya nggak bisa pecahan gini ya anak-anak ya. Harus jadikan koma. Maka kita bagi 5 dibagi 18. Ini 50, sini tambahkan 0 gitu ya. Jadi ini tambah 0, sini tambah koma. Karena 5 itu lebih kecil daripada 18. 50 bagi 18 maka dapatnya 2 ya. Yang mendekati 2 anak-anak ya. Karena kalau 2 itu ini 2 kali ini 2 kali 18 adalah 36. Kalau 3 kebanyakan ya kurangi
Ini jadinya 4. Ini 4, ini 10. 10 kurangi 6, 4. Lalu 4 kurangi 3, 1. 14 ya, anak-anak ya. Lalu di sini kita tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0, nggak perlu lagi ya. Kita bantu dia, 140 bagi 18. Jawabannya adalah 8 ya, anak-anak ya. Coba kita cek 8 dulu ya. 64. 1 kali 8. 64, 1 kali 8 sama dengan 1 kali 8 berapa, anak? 14 kali 2 berapa ya, anak ya? 14, 1, 36 ya. Ini 10 kali 6, 4. 4 kali 3, 1. 64. Dapat 7 lah, anak ya. Ternyata 7 ya. 7, 18 kali 7 ya. 6, 56. Tambah 5. 7 tambah 5 adalah 12, 126 ya. Dikurangi 126. Kita kurang lagi 4. Ini 10, ini 3. Kembali lagi anak-anak. 7, 3, 40 ya. Tambah lagi. Sini 7 lagi ya. Dan seterusnya. Maka ini dibulatkan. Jadinya 0,28. Maka hasilnya di sini anak-anak. Nah, sama dengan sini ya tadi ya. Sama dengan 0,28. Ini dibulatkan ya. Pembulatan ke depan anak ya. Ke atas ya. Nah, jadi 0,28 meter per detik. Nah, kita tulis di sini 0,28 meter per detik. Demikian ya anak-anak ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kalian harus hafal perkalian. Kembali lagi Bu mengingatkan ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini bumi ketinggalan satuannya. Jadi harus ingat ya. Jadi satuannya adalah ini ya. Tadi bumi coret-coret. Oke, lanjut ke berikutnya anak-anak. Nah, masih menghitung lagi. Nah, ini sekarang kita 1 meter per detik ke sentimeter per detik ya. Kita rubah. Bumi ingatkan ini adalah satuan panjangnya, satuan jaraknya sama ya, dan juga ini adalah satuan waktunya. Kita akan menghitung di sini ya. Kita rubah dulu 1 meter ke sentimeter ya, meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter maka turun jadi 1 kali 100 ya. Meter ke sentimeter nih anak-anak. 1, 2. Maka turunnya 2 kali sama dengan 100 cm. Lalu 1 detik ya. 1 detik. Ini tetap ya, ternyata detik ke detik tetap anak-anak. Maka tetap 1 detik. Nah, jadi gimana cara mengerjakannya? Mudah ya, 100 cm per 1 detik. Udah 100 bagi 1 ya, 1 aja ya. Jadi jawabannya adalah 100 cm per detik. Nah, demikian. Oke anak-anak? Ya, jadi kalau ketemu soal mudah, ketemu soal susah, sulit menghitung, tetap kita anggap bisa gitu ya. Itu tadi. Kita lanjutkan lagi adalah, nah ini adalah contoh soal menghitung kecepatan anak-anak. Yang Bumi sampaikan tadi, rumusnya udah tahu ya. Kita akan coba masukkan. Bumi tampilkan dalam bentuk tabel. Anak-anak, kecepatan itu berkaitan 3 poin, ada jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalau soal nomor 1 ini, ya nomor 1 ini, maka yang diminta soalnya adalah kecepatan. Apa rumus kecepatan? Sama dengan jarak per waktu. Tinggal kita masukkan jaraknya berapa? 100 meter per ininya, waktunya berapa? 25 detik ya. Sama dengan 100 bagi 25 berapa anak-anak? 4 ya. 4 ya anak-anak ya. Nah, jadi 4 meter per 4 meter per detik. Meter per detik. Mudah ya anak-anak ya. Di sini 4 meter per detik. Oke, soal nomor 1 sudah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jaraknya titik-titik, kemudian waktunya 4 jam, kecepatannya 40 km per jam. Berarti rumus jarak bagaimana? Rumus jarak tadi gimana? Rumusnya adalah kecepatan kali waktu ya. Sama dengan kecepatannya berapa? 40 begini anak-anak ya, kilometer per jam ya. 40 km per jam gitu ya. Kali anak-anak, waktunya berapa?
4 jam. Nah, anak-anak, ini jamnya ini ada di bawah. Ini bagi ya. Ini bagi. Kita coret, ini coret. Ini ya coret. Ini kan 1 jam, ini 1 jam dibagi ya. Nah, yang satu ada di apa nih? Di penyebut, yang satunya enggak ya. Jadi kita bisa bagi. Jadi habis ya. Sama dengan kita tulis lagi sini. 40 kilometer kali 4. Ya, sudah habis ya jamnya. Maka 4 kali 4 sama dengan 16. Tambahkan 6. Nah, ini jawabannya. 160 kilometer. Kita tulis ini. 60 kilometer. Nah, misalnya Bu Umi mau tambah lagi soalnya. Ini sudah ada kecepatan, jarak. Lalu sekarang belum ada waktu anak-anak ya. Anak-anak tahu rumus waktu sama dengan rumus waktu ada kecepatan adalah jarak per kecepatan gitu ya. Jarak per kecepatan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka seperti ini misalnya. Misalnya Bu Umi kasih soal di sini. Jadi yang titik-titik adalah waktu anak-anak ya. Jadi kita kosongkan titik-titiknya. Ya, kita kosongkan titik-titiknya. Nanti kita akan rubah di sini misalnya jaraknya kita cari angka yang 200 misalnya anak-anak ya, kilometer. Kemudian di sini jaraknya ya 200 km. Di sini kecepatannya adalah 50 km. Sini jam ya. Per jam misalnya ya. Nah, kita tinggal masukkan anak-anak ini rumusnya tadi. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sama dengan jaraknya berapa? 200 km per 50. Ya, dibagi ya anak-anak ya. Ini per ya. Dibagi. Nah, kita tulis seperti ini. Kilometer pernya gini nulisnya. Oke ya. Ya, Bu Umi ulang sebentar. Bu Umi tulis yang sebenarnya dulu. Bentar. Nah, ini 50 km per jam. Ini ya. Nah, baru kita tulis ini 200 km per 50. Satuannya harus sama dulu anak-anak ya. Ini kilometer per gini ya. Kita tulis ini. Nah, gini ya. Lalu kita coret ini anak-anak. Kan ini kilometer bagi kilometer. Kilometernya kita coret dulu satuannya. Nah, sama dengan 200 per 50 jam. Ini ya, jamnya di bawah sini ya. Nah, sama dengan berapa? Kita coret dulu nolnya. Coret, lalu 20 dibagi 5 sama dengan 4 jam. Nah, gitu ya. Jadi di sini jawabannya berapa? 4 jam. Mudah ya anak-anak ya? Oke, nanti nanti anak-anak lihat kembali ya, pelan-pelan dipahami apa yang menjadi maksud Bu Umi. Oke. Oke, karena materi kita sudah selesai, anak-anak, maka seperti biasa di akhir video, Bumi akan sampaikan soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Bumi berharap soal ini ditulis di buku tulis kalian, ya, soalnya ditulis, lalu caranya itu ditulis di bawah soal, ya, tulis caranya. Jangan langsung tiba-tiba, oh ini jawabannya misalnya 40, ini 50. Seperti Bumi tadi, dicoret-coret, bukan dicoret ya, caranya seperti apa. Sehingga kalian akan paham asal angka tersebut dari mana. Begitu ya Nana. Dan Bu Umi sampaikan lagi. Oke, Bu Umi jelaskan dulu. Soal pertama ini seperti tadi ya, melengkapi tabel. Lalu soal kedua ini mengubah kesetaraan antar satuan kecepatan anak-anak ya. Jadi ini 24 km per jam ini itu sama dengan berapa meter per menit tadi Bu Umi sudah sampaikan juga, nanti dicek anak-anak ya video Bu Umi di awal tadi. Nah, kemudian Bu Umi juga pesan anak-anak sangat berharap bahwa walaupun kita tidak ada pembiasaan seperti sekolah misalnya menghafalkan perkalian, kalian harus mandiri. Ingat bahwa matematika tidak bisa dikerjakan tanpa kita tahu atau bisa mengingat perkalian dengan baik. Ya anak-anak, jadi pesan Bu Umi perkaliannya dikuatkan anak-anak.
kemudian sering dilatih sehingga kalian akan terbiasa. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Bu Umi mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Semoga apa yang Bu Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.